tak ada paksaan dalam agama. Ini diambil dari Al-Quran. Saya kira semuanya sudah pernah dengar bahasa Arabnya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Mari kita koreksi secara total cara kita beragama selama ini. Ketika kita masih merasa terpaksa menjalankan agama, apalagi menjalankan agama cuma karena berharap pahala, takut siksa, sebetulnya sudah cukup untuk menilai diri kita bahwa kesadaran beragama kita belum meningkat. Saya sudah melakukan riset. Karena saya ilmuwan, saya selalu berbasis data. Dan hari ini saya juga akan banyak berbicara data. Supaya tidak terjebak oleh hoax. Saya sebagai peneliti, saya tergabung dengan teman-teman dari seluruh dunia yang sama-sama melakukan penelitian untuk bidang-bidang tertentu. Kebetulan kalau saya punya keahlian di bidang semikonduktor. Riset-riset saya lebih banyak berbicara tentang material elektronika. Tetapi karena saya juga berkecimpung di dunia neuroscience. Neuro itu berarti sel-sel otak, science itu berarti pengetahuan. Bagaimana memberdayakan diri sehingga diri yang luar biasa ini ya berdaya dalam kehidupan. Saya juga masuk dalam jaringan riset-riset yang semacam itu. Jadi jangan heran kalau saya kadang-kadang berbicara data. Data pertama yang ingin saya sampaikan dari riset sederhana saya bertanya dari Sabang sampai Merauke, karena dulu saya sering sekali bepergian ke berbagai tempat. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu semua sudah hafal lah saya. Saya bertanya yang sederhana saja. Ini pertanyaan saya kemukakan pada orang biasa, pada orang yang saya anggap sudah punya kesadaran, anggapan saya. Karena dia juga mengembangkan pendidikan agama, bahkan memberikan ceramah-ceramah agama. Pertanyaan saya satu, mengapa Anda sholat? Itu pertanyaan riset. 99,99% responden ketika ditanya mengapa Anda sholat, semua jawabannya sama. Kira-kira kalau saya tanya respondennya di sini juga akan sama. Jawabannya tidak mengejutkan dan semua jawabannya sama, yaitu karena sholat adalah kewajiban. Saya tanya lagi, apa artinya wajib? Ternyata hampir semua 80% bisa menjawab. Wajib itu artinya dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Jadi jelas dia melakukan sesuatu karena dua dorongan. Satu berharap pahala, yang kedua takut siksa. Sedangkan seseorang beragama kan tujuan utamanya adalah memilih suatu jalan agar dia sampai kepada tujuan dari jalan itu. Dan tujuan jalan itu kan sebetulnya adalah Tuhan, Allah, terserah apapun menyebutnya. Itu kan tujuan jalan kita. Tapi kok tujuannya adalah pahala, berhubungan dengan surga yang selama ini disebutkan, atau siksa yang berhubungan dengan neraka. Padahal tidak ada dalam Quran satu klausul yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali ke surga. Nggak ada. Yang ada adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan jelas kita harus kembali kepada Allah. Itu tujuan kita. Makanya lahirlah yang namanya agama. Apa sih agama itu? Agama itu jalan. Jadi jangan heran kalau jalan banyak.
Sekali lagi, jangan heran kalau jalan banyak. Mau sampai di tempat ini, boleh memilih jalan. Mau lewat jalan pesantren situ ke sini, boleh. Mau lewat jalan Sirna Rasa dari sini ke sini, boleh. Mau lewat jalan sentral dari sana ke sini, boleh. Mau lewat jalan belakang namanya jalan Sukajaya ke sini, boleh. Jadi ke sini saja, seingat saya jalan ada jalan sentral, ya, jalan pesantren, jalan Sirna Rasa, jalan Sukajaya, ada 4. Siapa yang akan sampai duluan di sini? Tentu saja yang sampai duluan di sini adalah mereka yang satu, tekun di jalannya setelah memilih jalan. Yang kedua, mengikuti rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan. Dan sampai di sini. Coba. Yang merasa jalan dia paling benar, tapi nggak pergi-pergi. Lalu terus menyalahkan jalan orang lain. Jalan yang benar Sukajaya, sentral salah, jalan pesantren salah, jalan Sinar Rasa salah, jalan saya paling benar. Tapi dia nggak jalan-jalan, diem aja merasa jalannya paling benar. Nyampe nggak? Nggak nyampe di sini. Jadi bagi saya agama itu jalan. Karena agama jalan, ya sudah, tekun saja di jalan yang sudah kita pilih. Toh kita juga sudah ditakdirkan ayah ibu kita mengambil jalan ini. Bukan kebetulan kita juga lahir dari ayah ibu yang jalannya itu. Berarti kita memang data karmanya harus meneruskan jalan itu. Gak masalah, yang penting tekun di jalan itu. Paham maksud saya? Oke. Cukup nggak kita memilih jalan? Ya nggak cukup. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan tentang rambu-rambu jalan. Makanya di setiap agama disediakan yang namanya kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah rambu-rambu, disebutnya juga petunjuk jalan. Siapa yang akan sampai di tujuan? Yang akan sampai di tujuan adalah mereka yang satu, bisa membaca petunjuk jalan dengan benar. Yang kedua, mengikuti petunjuk jalan juga dengan benar. Siapa yang akan tidak sampai di sana? Dia sudah jalan tetapi dia salah membaca petunjuk jalan. Nyampe gak di sini? Gak nyampe. Ini saya bikin ilustrasi dulu supaya otaknya mengalami warming up. Karena otak setiap manusia itu harus ada pemanasan dulu. Olahraga itu harus ada pemanasan. Sama ngaji juga harus ada pemanasan. Ini pemanasan dulu supaya panas otaknya sehingga nyambung nanti. Jadi harus ada jalan, setuju ya? Harus ada petunjuk jalan. Gimana caranya supaya kita tidak gagal dalam membaca petunjuk jalan? Maka di situ harus ada penuntun jalan. Ulangi, jalan, petunjuk jalan, kemudian penuntun jalan. Nah, penuntun jalan itu adalah orang yang sering berjalan di jalan itu, terbukti dia sudah sampai di tujuan karena dia sudah tahu cara membaca petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Nah, zaman dulu ya, penuntun jalan itu adalah para nabi, para rasul, para bijak, para suci, para mursyid, para guru-guru itu. Dalam konteks kekinian tentu saja jangan khawatir. Karena Allah sudah menjamin di setiap zaman, di setiap kondisi Allah itu akan mengutus utusannya yang sesuai dengan bahasa kaumnya. Walaupun statusnya beda, tentu saja bukan rasul lagi, bukan nabi lagi, karena gelar itu sudah selesai. Berikutnya tentu saja yang dibutuhkan bukan gelarnya, tetapi peran dia membawa kita supaya kita tidak salah jalan. Clear sampai sini? Ulangi, ada jalan, ada penuntun jalan, ada petunjuk jalan. Cukup? Gak cukup. Ya harus ada kendaraannya dong. Mana kendaraannya? Nih kendaraan.
Kendaraan yang paling hebat yang disediakan semesta, ya tubuh. Kalau ada kendaraan berarti ada penumpangnya. Siapa penumpangnya? Penumpangnya adalah jiwa kita yang sudah menumpang di tubuh kita sejak kita lahir. Itulah penumpang kita yang akan diantarkan ke jalan, ke tujuan jalan. Awas, jangan jalan-jalan tetapi ketika ditanya mau kemana, gak tahu mau kemana, bingung kan? Kita jalan-jalan, memilih jalan, sebenarnya tujuan utama adalah mengantarkan nih sang jiwa setelah diperankan di kehidupan di dunia ini, selesai dia tahu tempat pulangnya. Gitu. Jadi harus ada kendaraan jelas. Yang kedua harus ada penumpangnya. Buat apa kendaraan kalau tidak ada penumpang yang mau diantarkan? Yang ketiga harus ada supirnya. Siapa supirnya? Allah sudah menyediakan di sini yang namanya otak, yang namanya pikiran. Itulah supir kita. Supir kita. Tapi selama ini kita itu melakukan perjalanan sudah lelah berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena kendaraan ini membawa penumpang, tapi penumpang yang ada di sini tidak pernah dianggap. Supirnya sibuk sendiri. Nyupir ke sana, nyupir ke sini, nyupir ke sana, nyupir ke sini. Supir ini sibuk sendiri, tidak pernah nanya penumpangnya mau diantarkan kemana. Kira-kira ilustrasinya begitu perjalanan kita selama ini. Lalu sampai sekarang kalau ditanya, sudah berapa persen perjalananmu? Bingung. Bingung. Karena supir gak pernah nanya penumpangnya. Makanya supir ini harusnya tanya penumpang. Penumpang, kamu mau diantarkan kemana? Kan begitu. Kan gak mungkin ada supir Grab, penumpang masuk, tiba-tiba jalan aja, muter-muter Bandung. Liar tah penumpang. Gak pernah ditanya. Jadi wajar kalau hari ini penumpang ini adalah liar, pusing. Kenapa? Gak pernah ditanya. Diabaikan, ditelantarkan. Lalu pikiran jalan sendiri. Makanya si supir juga lelah. Kenapa? Ini perjalanan sudah panjang, bensin sudah habis banyak, mobil juga hampir mogok. Tetapi yang dituju nggak sampai-sampai, salah sorangan karena supir nggak pernah tanya penumpang. Kira-kira ilustrasi saya terbayang. Oke. Itulah agama. Jadi agama itu sebetulnya adalah jalan. Makanya tidak ada yang punya definisi agama bangsa manapun kecuali satu-satunya bangsa kita yang punya definisi agama. Saya sudah belajar semua tradisi agama. Hanya bangsa Nusantara, leluhur kita yang punya definisi agama yang pasti. Apa itu agama? Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani, sehingga lahirlah budi pekerti yang terpuji dan akhlak yang mulia. Jadi tujuan agama itu akhlak sebetulnya. Selama ini kita terlalu sibuk ya pada instrumen, pada alat, tetapi tidak pernah mengerti tujuannya apa. Contoh, kita kan sudah sholat, gitu? Sudah sholat. Kita sibuk sholat. Kalau ditanya apa sih tujuan sholat? Kan sholat itu bukan tujuan. Tuhan tuh gak akan pernah ngitung rakaat sholatmu. Gak akan. Kamu aja yang kegeeran hitung-hitung semua. Gak akan. Karena di Quran jelas perintahnya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen, alat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi artinya kita ini sudah sholat, kalau tuntas kita tidak menjalankan perbuatan keji dan munkar lagi.
Jadi kalau kita masih melakoni itu padahal sudah sholat, kan artinya sholat kita belum mencapai tujuan. Harusnya kita introspeksi diri, ada apa dengan sholat saya? Paham? Nah kalau kalian tidak tahu siapa yang layak untuk ditanya, boleh acungkan tangan. Kalau kalian tidak tahu, satu orang saja, siapa yang layak untuk ditanya? Pakai dalil ya, supaya ngajinya kelihatan. Mau pakai hadis boleh, mau pakai Quran boleh, mau pakai kitab suci apapun gak masalah. Yang penting ada dasarnya. Kalau kita tidak tahu, kita harus tanya siapa. Ayo, acungkan tangan. Silakan. Guru mursyid. Tidak ada di Qurannya. Silakan. Ini kayaknya guru agama nih. Bener. Udah pakai dalil tuh. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, awas. Yang harus ditanya adalah ahla zikri, ahli ingat. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Selama ini ketika kita tidak tahu, tanya siapa? Tanya pimpinan pondok pesantren, gak ada ayatnya. Gak ada. Oh, tanya orang yang banyak pengetahuan, gak ada. Tanya guru mursyid, gak ada. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Clear? Ini Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahli ingat. Pertanyaannya, ingat siapa? Boleh, siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa ahli ingat menurut kitab suci? Boleh. Yang paling banyak menjawab pertanyaan saya dapat hadiah nanti. Siapa ahli ingat? Allah. Udah mulai salah nih. Gak apa-apa. Karena apa? Yang penting sudah berani menjawab, itu sudah keren. Diri kita sendiri. Ingat aja belum. Siapa? Yes. Tapi belum pas jawabannya. Di Quran jelas. Ahli ingat itu di Quran jelas. Gelarnya namanya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Harus pasti kalau menjawab. Saya dulu dalam pencarian saya, kenapa saya itu tidak betah ya di sini udah belajar, kayaknya ini omong kosong, saya pindah ke sini. Karena tidak pasti. Saya tidak mau yang tidak pasti. Karena ketika saya meyakini yang tidak pasti, saya berjudi. Saya tidak mau membiarkan masa depan saya dalam ketidakpastian. Harus pasti. Masa depan saya harus selamat, dan kalau saya mati harus pulang kepada Allah. Harus pasti. Jangan wallahu alam. Harus pasti. Karena membiarkan masa depan kita tidak pasti, itu kan judi. Judi itu kan artinya membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Judi yang paling berbahaya adalah membiarkan masa depan kita dalam ketidakpastian. Kalau saya tanya, sholatmu diterima gak sama Allah? Wallahu alam, terserah Allah. Itu gak pasti. Pastikan diterima. Dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Atha, beliau mengatakan, pastikan sholatmu diterima. Apa cirinya? Ciri orang yang sholatnya diterima, ya berubah akhlaknya. Berarti tujuan sholat tercapai. Sederhana kok. Cuman kita tidak pernah mau merumuskan indikator itu. Terlalu sibuk kita dengan rutinitas tanpa ada kepuasan di dalamnya. Agak serius ya ngaji hari ini. Ada banyak-banyak ayat.
Saya coba pakai dalil-dalil supaya jauh kita dari persepsi. Ulangi. Kalau tidak tahu tanya siapa? Ahli ingat. Siapa ahli ingat menurut Quran? Ulul albab. Jelas di Quran dikatakan ulul albab itu adalah orang yang sudah sukses mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berarti ulul albab itu siapa sebetulnya? Siapa? Gak mungkin dia bisa mengingat Allah kalau dia belum tahu dan kenal kepada Allah. Berarti ulul albab itu bahasa kitanya adalah orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah. Siapa orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah? Orang yang sudah tahu dan kenal kepada diri pribadinya. Maka di dalam hadis dikatakan siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Jadi larinya tetap saja kita harus kenal pada diri pribadi kita yang sejati. Makanya tadi Bunda yang dekat tiang ini mengatakan, tanya diri pribadi. Diri pribadi yang mana? Diri pribadi yang sudah ingat kepada Allah. Kalau diri pribadinya yang belum ingat kepada Allah, gak bisa ditanya. Kalaupun dia memberikan jawaban, jawabannya berdasarkan pikiran. Awas, pikiran bukan kesadaran. Karena pikiran bukan diri kita, tubuh bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya, nama yang sebenarnya adalah kesadaran. Kecuali pikiran yang sudah disinari oleh cahaya ilahi atau cahaya kesadaran. Orang yang semacam itu pikirannya pasti waras. Nah, pikiran yang tidak waras karena belum diterangi oleh cahaya kesadaran disebut pikiran gelap. Bahasa lain pikiran gelap, bahasa psikologinya adalah ego. Yang sering disebut diri palsu. Itu yang membuat hidup kita menderita. Makanya pikiran itu kadang-kadang suka ngarang. Membuat ilusi yang melampaui kenyataan. Pikiran kan suka begitu. Suka ngarang. Faktanya tidak seperti yang dipikirkan. Tapi itulah memang pikiran. Itu ego. Itulah bahayanya ego kalau dibiarkan. Makanya ego sering diibaratkan seperti luka yang menganga di tubuh kita. Kalau kita punya luka yang menganga, sedikit aja kesenggol pasti sakit. Makanya orang yang baperan, tersinggungan, sakit hatian, jelas dia belum sadar. Dia masih dikendalikan hidupnya oleh pikiran gelapnya yang disebut dengan diri palsu. Nah, kalau saya perhatikan di sini, ini wajah-wajah diri palsunya banyak. Kok saya tahu? Saya bisa ukur dari brainwave-nya, gelombang otaknya. Nah, diri-diri palsu itu kalau diukur pakai sensor saya, itu brainwave-nya itu kebanyakan di gelombang beta. Hidupnya menendang dan mencengkram. Begitu mendapatkan yang disenangi, dicengkram habis-habisan. Begitu mendapatkan yang tidak disenangi, ditendang habis-habisan. Orang yang semacam ini hidupnya persis seperti gelombang. Kadang di puncak, kadang di lembah. Kadang di puncak, kadang di lembah. Jadi antara puncak dengan lembah itu terlalu besar amplitudonya. Maka orang yang semacam itu hidupnya penuh dengan penderitaan. Nah, seharusnya bertambahnya usia kita itu dekatkan puncak dan dasar. Dekatkan puncak dengan lembah, dekatkan. Ketika dapat sesuatu yang menyenangkan biasa, ketika mendapatkan yang tidak menyenangkan biasa. Nah, itu sudah mulai sadar. Ini belum, wajahnya masih kayak uka-uka. Makanya kan Nabi Muhammad juga ngasih isyarat. Kalau ingin tahu kepribadian seseorang gampang, pinjemi uangnya. Gitu. Tes, soleh enggak? 3 hari jangan dibayar dulu. Lihat itu. Oh, kalau udah mulai nyorocos. Udah mulai itu. Orang yang sudah sadar, ketika dia tidak bisa membayar pun dia doakan. Gak apa-apa, jangan dipikirin. Uang saya yang saya pinjamkan tuh gak seberapa. Dibandingkan dengan ayat yang ada di tangan saya.
Saya tidak akan kekurangan meminjamkan uang kepadamu. Saya bahagia melihat kesusahanmu bisa tertolong dengan uang saya. Gak apa-apa. Saya doakan kau banyak rezeki ya. Gitu. Bahasa yang keluar itu illa kilan salaman salama. Tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali ucapan yang damai dan mendamaikan. Lihat orang-orang tidak berkesadaran. Kamu kurang ajar ya, janji 3 hari. Wah sudah pencet jika perlu. Ya, jika perlu rampas rumahnya, pakai pengacara. Macam-macam. Nih orang-orang yang repot hidupnya, ruwet. Lihat orang-orang yang kesadaran rendah, punya uang 100 juta, hilang 1 juta, yang dia pikir yang 1 juta terus, yang 99 juta lupa. Udah gila itu. Dan manusia model kayak gini tuh jumlahnya banyak. Kalau di sini mah enggak beda maksud saya. Makanya judulnya hari ini tidak ada paksaan dalam agama. Pesan apa yang mau saya sampaikan? Pertama, ngerti dulu apa itu agama. Agama itu adalah jalan. Agama itu adalah sangat pribadi, sangat pribadi. Makanya agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Camkan itu. Ulangi. Agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar dirimu kecuali kamu sendiri. Yang suka yuwaswisu, yang suka waswisu, yang suka berbisik itu bukan orang lain. Yang suka berbisik adalah pikiran gelapmu. Itu yang menyengsarakan hidupmu. Tadi udah mau nolong, udah keluar uangnya. Ada yang bisik dari dalam, enak aja. Yang kerja saya. Mulai mencari pembenaran untuk tidak berbuat. Itulah pikiran gelap. Itulah kita gagal melindungi diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Selama ini kita berparadigma yang keliru. Menganggap orang lain yang berbeda jalan berbahaya bagi tidak berbahaya. Saya kasih tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah kebodohan kita sendiri tentang pilihan jalan kita. Yang berbahaya adalah ketidaktahuan kita membaca petunjuk-petunjuk jalan kita. Kebodohan kita adalah kita salah bertanya pada orang. Kita tanya orang yang banyak pengetahuan, padahal tidak ada di Quran syarat itu. Tanya ahli sikri, tanya ahli ingat. Kalau belajar tentang spiritual, tanya orang yang tahu. Siapa orang tahu? Tahu apa? Tahu Allah. Saya ambil satu contoh sederhana. Kan banyak itu ya yang berkembang di masyarakat. Kalau anak umur 7 belum sholat pukul. Ini bertentangan dengan la ikraha fiddin. Jadi pendidikan agama itu jadi keras. Dan kemudian dipraktikkan di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Makanya tidak heran di lembaga pendidikan yang namanya guru menghukum anaknya sendiri. Guru menghukum muridnya sendiri. Setiap ada kesalahan dihukum. Hukuman itu kegelapan. Hukuman bukan cahaya. Anak kita disekolahkan di lembaga pendidikan tertentu perlu cahaya. Dikasih hukuman tiap hari karena kesalahannya. Berarti anak kita dikasih kegelapan. Dan kita tidak pernah tahu orang tuanya. Hasilnya apa? Anak kita jadi keras. Dan dia akan melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Bukankah kita telah mewariskan kebencian dan kekerasan? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau tidak ada paksaan dalam agama, agama itu harus menarik. Agama itu harus menarik. Agama itu harus membuat kita mau melakukannya. Banyak saya mengajarkan anak-anak muda. Dulu belum ketemu saya. Dia bilang, saya disuruh bapak saya, ibu saya sholat. Ya saya cepet-cepetan aja katanya ayah. Supaya ibu bapak saya senang. Dan setelah itu keluar dari kamar. Yang penting wajah saya katanya udah basah, ada air wudhu. Dan ibu saya senang karena saya sudah sholat. Apa-apaan itu. Dan sekarang
Begitu udah ketemu saya ajarkan apa intisari sholat. Bagaimana cara melakukan sholat supaya ada rasa. Karena Nabi Muhammad mengatakan sholat itu adalah hiburanku. Sholat adalah hiburanku. Bagaimana ketika sholat kita bisa berjam-jam sampai kaki kita bengkak. Karena merasakan kenikmatan penyatuan dengan Sang Ilahi. Bagaimana caranya? Anak-anak yang seperti itu diajarkan oleh saya. Sekarang dia sholat. Bukan karena kewajiban. Tapi sholat karena kebutuhan. Sholat karena kecintaan. Itulah la ikraha fiddin. Artinya bukan dipaksa harus sholat sementara mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan itu yang kita lakukan selama ini. Padahal itu keliru. Ya, kalau anak umur 7 belum sholat, sudah balik katanya pukul. Itu isyarat, itu bukan bahasa yang sebenarnya. Karena angka 7 di sana ada kaitan dengan 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh, 7 ayat Al-Fatihah. Jadi angka 7 di situ tuh sangat luar biasa sebetulnya. Jadi siapa yang sudah balik? Tahu artinya balik? Tahu artinya balik? Apa balik? Hah? Tuh, itu aja belum ngerti. Berkesadaran, ngarang. Jadi kita ini terbiasa ngarang. Apa kata orang? Mengira-ngira. Tapi kita merasa paling benar. Padahal ilmunya ilmu kirata. Tahu ilmu kirata? Dikira-kira dan tidak nyata. Saya kasih tahu. Balig dari kata balago. Balago. Balago itu artinya sampai. Jadi anak ini sudah balik kalau dia sudah sampai. Ciri sampai sudah mengerti yang 7. Sudah mengerti rahasia 7. Sudah mengerti rahasia tawaf, rahasia sa'i, rahasia itu. Itu namanya balik. Yang luar biasa lagi. Anak kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dipaksa. Harus seperti yang orang tua mau. Bahkan bajunya pun dipaksa seperti yang orang tua mau. Dipaksa seperti yang dipersepsikan oleh orang tua kebenarannya. Pertanyaan saya. Kemerdekaan anak kita dirampas oleh siapa? Hampir tidak membuka ruang buat anak kita. Kamu memilih jalan mana? Hampir tidak dibuka ruang. Gak apa-apa jalannya sesuai dengan jalan kita. Tapi kasih tahu pengertian. Supaya mereka menjalankan sesuatu gak kayak robot. Mereka menjalankan sesuatu dengan senang. Makanya apapun yang dilakukan dengan senang pasti berkembang. Tiket untuk Coldplay yang akan ditayangkan nanti November 2 hari ludes. Coba bayangkan. Kenapa? Karena mereka senang. Coba, gimana caranya sistem pendidikan agama itu membuat mereka senang? Ini yang harus dibongkar oleh kita. Mumpung kita masih diberi waktu. Gimana kita memberikan sistem pendidikan yang membuat mereka itu bertanya bebas. Dan kita bisa memberikan harapan-harapan dari pertanyaan mereka. Sehingga mereka tuh melakukan sesuatu bukan sebagai robot. Tetapi mereka melakukan sesuatu karena mereka mengerti. Bisa? Bisa sebetulnya. Cuman sistem pendidikan kita selama ini terlalu banyak membungkam. Bahkan ketika anak bertanya, di mana Allah? Allah itu siapa? Langsung murtad. Itu pertanyaan alami yang datang dari anak. Betul nggak? Tapi orang tua tidak siap memberikan jawaban. Karena orang tuanya tidak tahu apa yang terjadi. Cukup. Jangan bertanya begitu. Masuk neraka. Dan berulang kali kata-kata itu disampaikan pada anak kita. Masuk subconscious mind. Akibatnya apa? Anak menjadi takut untuk bertanya. Sudah, yang penting hafalkan juz amma. Juz amma. Hafal. Soleh kamu. Padahal hafal itu dalam kriteria kognisi itu termasuk
Low order thinking, berpikir tingkat rendah itu adalah hafal. Karena berpikir ada 6 tingkatan. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, kemudian mensintesa. Pengetahuan kalau belum disintesa itu belum ada artinya. Pengetahuan hanya dihafal itu nggak ada artinya. Saya menghafal ayat-ayat Quran itu pakai logika. Bukan dihafal begitu saja. Makanya tidak pernah lupa. Berbeda menghafal sesuatu yang kita tidak mengerti dengan menghafalkan sesuatu yang kita mengerti. Berat otak kita, berat memori kita. Kalau menghafal sesuatu karena mengerti, menghafal itu karena alami saja karena mengerti jadi gampang. Saya ditanya oleh mahasiswa saya ribuan rumus fisika, sekarang saya ditanya hafal semua. Dan saya hafal bukan karena membebani otak saya untuk menghafal, tidak. Karena saya mengerti. Nah, saya sering tantang mahasiswa saya. Saya lagi jalan kaki ditanya mau rumus mana? Rumus kemagnetan, kelistrikan, mekanika. Mau tanya yang mana sama saya? Saya bisa menyebutkannya. Dan saya hafal bukan karena apal cangkem. Tetapi karena mengerti. Maaf. Dari kecil kita hafal watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Hafal. Ketika tanya apa isinya, pesan apa yang ada di dalam, kita tidak bisa menjawab. Terus kalau kita hanya hafal tidak sampai kepada memahami, apalagi mengaplikasi, terus buat apa pengetahuan itu? Kan gak ada artinya. Di level kognisi saja itu level kognisi yang paling rendah. Dan selama ini kita mengagung-agungkan orang yang hafal ini, hafal itu. Betul? Padahal hafal itu baru level kognitif yang paling rendah. Saya sering ada orang tanya, minta sumbangan. Bapak minta sumbangan, kenapa buat apa? Ini buat di sana Pak, kami sedang mendirikan pesantren hafiz Quran. Supaya banyak orang yang hafal Quran. Ya udah, saya kasih saran. Saya ingin dengar ada pesantren yang mengamalkan Quran. Bukan menghafalkan Quran saja. Menghafalkan bagus, tapi coba ditingkatkan deh. Kalau bisa mengamalkan. Mengamalkan bismillahirrahmanirrahim aja udah keren. Coba. Kalau bismillahirrahmanirrahim diamalkan itu udah keren. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun yang kita lakukan atas nama Allah. Kita dipuji tidak terbang. Dihina tidak akan tumbang. Karena segala puji habis buat Allah. Karena saya cuman sebagai kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. La haula wala quwata. Saya memberi karena itu pemberian Allah. Bukan punya saya. Saya berbuat baik kepada kamu. Karena memang tugas saya di sini adalah menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Bayangkan. Kalau bismillahirrahmanirrahim saja diamalkan. Tidak mungkin ada permusuhan. Tidak mungkin ada orang menghina orang lain. Tidak mungkin ada orang merendahkan orang lain. Tidak mungkin kita nyolot-nyolotan mata di jalan. Gak mungkin. Tetapi pertanyaan saya. Banyak yang hafal bismillahirrahmanirrahim? Banyak yang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim? Inilah yang miskin dari kita. Ini pekerjaan kita. Dan kita merasa anak kita sudah soleh. Kalau sudah baca bismillahirrahmanirrahim. Padahal itu adalah level kognisi yang paling rendah. Baru tingkatan hafal. Coba suruh dia memahami. Karena kita juga tidak paham. Maka kita juga tidak bisa memberikan tambahan lain kepada anak kita. Setuju?